2022, kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM yang telah memberikan hibah pada penelitian dosen muda dengan judul Eksplorasi Senyawa Antioksidan Rumput Laut Merah di Perairan Tanjung Pinang. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, di mana pada penelitian ini yang berjudul Eksplorasi Senyawa Antioksidan Rumput Laut Merah di Perairan Tanjung Pinang, yang disusun oleh Benny Manulang SPI, MSI, Anggrey Fiona Silulalai MSI, serta Raja Fatur Rahman SPI, MSI. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, maka kami atas nama tim PDM mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah mendanai dan memperlancar dari proses penelitian ini. Adapun dari tim riset pada penelitian ini adalah saya sendiri, Wendy Manulang SP MSI sebagai ketua tim, kemudian ada Anggrey Fiona Silolai MSI sebagai anggota tim, serta Fatur Rahman SP MSI sebagai anggota tim kedua. Di mana masing-masing bidang keahlian dari kami adalah di mana saya sendiri bagian dari bioteknologi hasil perairan, kemudian Anggrey Fiona Silolai juga mendalami tentang bioteknologi hasil perikanan dan perairan, dan Raja Fatur Rahman dalam bidang kimia dan biokimia hasil perikanan. Seperti kita ketahui bersama, Tanjung Pinang memiliki luas wilayah sebesar 239 km persegi, di mana dari luas wilayah tersebut 144,56 km persegi adalah lautan. Nah, di mana letak potensi yang ada di dalam lautan ini, salah satunya adalah potensi dari rumput laut. Seperti kita ketahui bersama, rumput laut yang ada di Tanjung Pinang dalam aspek pengolahan dalam bidang produk pangan maupun non pangan itu pemanfaatannya belum maksimal untuk dilakukan dan dimanfaatkan. Nah, adapun solusi yang kami tawarkan adalah bagaimana kita mengeksplorasi rumput laut tersebut menjadi produk pangan dan non pangan yang dapat dimanfaatkan baik nanti bagi bidang ekonomi masyarakat dan juga dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan gizi dari masyarakat tersendiri. Dari permasalahan dan solusi yang kami angkat tadi, di mana perjalanan pada penelitian ini adalah di mana sebagai ketua tim telah melakukan proses penelitian yang berkaitan dengan eksplorasi bahan aktif, di mana pada tahun 2016 saya telah mengeksplorasi bahan aktif dari senyawa metabolit primer dan sekunder dari biota laut. Nah, pada saat ini proses eksplorasi senyawa aktif antioksidan rumput laut merah di perairan Tanjung Pinang merupakan kelanjutan dari bagaimana kita memanfaatkan hasil perairan, terutama perairan laut yang ada di pesisir sepanjang pantai Tanjung Pinang. Nah, nantinya dari hasil eksplorasi senyawa aktif antioksidan tersebut ya, pada penelitian ini dilanjutkan kembali dan dimanfaatkan dalam bidang-bidang yang lainnya. Nah, bagaimana dengan prosedur penelitiannya? Pada saat ini kami melakukan prosedur penelitian di mana rumput laut merah kita lakukan pembersihan dari benda-benda asing yang menempel pada rumput laut tersebut. Kemudian kita lakukan pengeringan selama 48 jam. Nah, hasil dari pengeringan itu terdapat rumput laut semi basah. Nah, dari hasil semi basah itu kita lakukan penghalusan dengan blender atau mix grinder yang lainnya yang dapat menghaluskan rumput laut yang semi basah tersebut. Kemudian dari hasil penghalusan tersebut dilanjutkan kembali melakukan dengan pengeringan dehidrator pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. 20 jam. Nah, dari hasil pengeringan tersebut maka didapatkanlah serbuk simplisia keringnya. Dari hasil dari simplisia kering itu kita lanjutkan dengan melakukan ekstraksi, di mana pada penelitian ini kami melakukan ekstraksi dengan menggunakan tiga jenis pelarut. Yang pertama adalah etanol dengan perbandingan 1:3, kemudian etil asetat, dan yang terakhir adalah N-heksan, di mana proses ekstraksi ini dilakukan selama 48 jam. Kemudian dari hasil ekstraksi tersebut kita lakukan evaporasi dengan menggunakan rotary evaporator. Maka didapatkanlah ekstrak rumput laut merah. Nah, dari hasil itu tersebut kita akan melakukan uji analisis. Ada beberapa uji analisis pada penelitian ini. Yang pertama adalah menghitung randemen dari hasil ekstrak rumput laut merah
Kemudian kita lakukan uji fitokimia untuk melihat senyawa-senyawa apa yang ada pada ekstrak rumput laut tersebut. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan uji aktivitas antioksidan. Ada pula hasil penelitian yang kita dapatkan pada penelitian ini adalah di mana berikut ini adalah gambar dari serbuk Simplicia rumput laut merah. Nah, hasil dari uji video kimianya ada beberapa metabolit sekunder yang kita lihat positif negatif dari masing-masing ekstrak. Nah, pada metabolit sekunder alkaloid yang berjenis Mayer dan Dragendorf, di mana masing-masing pada Dragendorf itu positif pada N-heksan, etil asetat, dan etanol. Dengan hasil uji positifnya berwarna oranye atau coklat. Nah, di mana senyawa flavonoid terdapat pada N-heksan, etil asetat, dan etanol dengan hasil uji positifnya berwarna keruh kecoklatan. Kemudian ada fenol, di mana hasil yang positifnya terdapat pada etil asetat dan etanol dengan warna hasil uji berwarna hijau, dan yang terakhir adalah saponin, di mana hasil ujinya yang positif terdapat pada N-heksan dan etanol, di mana hasil uji positifnya dapat berbentuk busa. Nah, seperti kita ketahui, senyawa-senyawa yang terdapat dari hasil uji fitokimia ini merupakan senyawa yang dapat dimanfaatkan dan memiliki potensi sebagai aktivitas antioksidan, di mana menurut Nurjana et al. 2023, senyawa flavonoid dan fenol merupakan salah satu senyawa yang bisa memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Dan menurut penelitian Sirulala et al., kedua senyawa itu dapat juga dijadikan sebagai antihipertensi. Nah, senyawa alkaloid memiliki peran juga untuk meningkatkan tekanan darah, mengurangi rasa sakit sebagai senyawa antimikroba, obat penyakit jantung, serta berbagai manfaat lainnya. Di mana saponin juga memiliki potensi untuk mengurangi kolesterol darah. Berikut ini adalah aktivitas antioksidan ekstrak rumput laut merah, di mana pada pelarut etanol memiliki IC50 yang tertinggi sebesar 86,79. Ini adalah gambaran-gambaran dari masing-masing pelarut dengan hasil pengujiannya, di mana dapat terlihat pada gambar A itu adalah pelarut dengan menggunakan etanol, kemudian pada gambar B pelarut menggunakan N-heksan, dan yang terakhir adalah etil asetat. Nah, bagaimana luaran penelitian ini? Peluaran dari penelitian ini kita lakukan pada pada publikasi jurnal dengan menggunakan jurnal Marinade. Nah, pada tahap saat ini adalah kita sudah melakukan proses submit, dan harapannya nanti bisa diterbitkan dan bisa menjadi bahan pedoman untuk orang lain dalam memanfaatkan dari hasil uji yang kita lakukan pada saat ini. Nah, bagaimana manfaatnya? Manfaatnya adalah dengan adanya penelitian ini nantinya menjadi informasi bahwasanya aktif pada Eusebia cottonii berpotensi menjadi bahan antioksidan alami dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang di masa yang akan datang. Nah, dengan adanya penelitian ini, di mana ekstrak etanol rumput laut Ecomacotoni merupakan perlakuan terbaik dengan rendaman sebesar 4%, di mana nilai IC50-nya termasuk kategori antioksidan kuat serta terdeteksi senyawa alkaloid, flavonoid, fenol, dan saponin. Nah, rumput laut Ecomacotoni dari perairan Tanjung Pinang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan antioksidan. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah memberikan pendanaan skema program penelitian dosen muda dengan nomor kontak 132-UN5302 kontrak strip PDM -2024, di mana yang menandatangani adalah saya sendiri Beni Manulang SPI MSI sebagai ketua tim. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.